Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali rasanya saya Pendeta Ari Bangun boleh menyapa kita dalam makaroni di sore hari ini. Ibu-ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam hidup kami. Di sore hari ini kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Tolong berkati setiap kami yang akan mendengarkannya, supaya kami boleh memahami isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman di sore hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Jika sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya ulang bagian 39 ayatnya bagian B. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Perhatikan ada satu kegiatan yang dilakukan Maria, ibu-ibu. Dia duduk di kaki Tuhan dan dia terus mendengarkan perkataannya. Lalu bagian yang kedua. Sedang Marta ayat yang ke-40 sibuk sekali melayani. Ada dua kegiatan yang berbeda di sini ya. Yang sama-sama dilakukan, ada satu kata kerja yang mereka lakukan, yang satu duduk mendengar, yang satu lagi melayani. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan ini. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada sore hari ini melayani Tuhan dengan mendengarkan perkataan Tuhan. Melayani Tuhan dengan mendengarkan perkataan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu cerita yang menggambarkan seorang wanita muda yang begitu giat melayani Tuhan. Di masa mudanya dia begitu setia melayani Tuhan. Ada begitu banyak pelayanan yang dia lakukan ketika Tuhan memberikan talenta baginya. Dia seorang wanita yang jago bernyanyi, suaranya bagus, sehingga dia melayani sebagai worship leader dan tidak jalan juga dia sebagai singer di gereja. Lalu Tuhan juga karuniai bagi dia untuk bisa bermain musik. Dia melayani Tuhan juga lewat talenta dia, lewat bermain musik, mengiringi jemaat bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia juga dikenal sebagai orang yang ramah, sehingga dia juga melayani Tuhan sebagai penyambut tamu. Di masa mudanya pelayanan ini dia lakukan dengan sukacita. Namun semua itu berubah ketika dia sudah menikah dan memiliki anak. Di samping dia sebagai wanita yang bekerja, dia juga melakukan pelayanannya di rumah sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak dan suaminya. Sehingga ada begitu banyak rutinitas yang dia lakukan dan dia terbengkalai untuk melayani Tuhan. Lalu ketika pendeta meminta dia untuk aktif kembali melayani, si wanita ini bilang, "Pak, aku sibuk dan lain sebagainya. Aku susah membagi waktu," sehingga dia tidak memiliki waktu lagi untuk melayani Tuhan. Lalu satu hari, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, wanita ini mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kelumpuhan dalam dirinya. Dia nggak bisa berjalan, terbatas ruang geraknya. Lalu dalam kesedihan yang dia alami, tiba-tiba dia meratapi diri, merenungkan dalam dirinya, lalu timbul suatu penyesalan dalam dirinya. Alangkah sedihnya diri saya saat ini. Dulu ketika saya masih muda, saya bisa melayani Tuhan dengan agresif. Tapi sekarang ketika aku sudah menikah, aku gak bisa melayani Tuhan. Sebenarnya aku bisa meluangkan waktuku.
Tapi karena kesibukan yang begitu banyak sehingga menghambat aku untuk melayani Tuhan. Dan sekarang aku benar-benar tidak bisa melayani Tuhan lagi ketika aku sudah mengalami kelumpuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, wanita ini meratapi dirinya. Ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, di situ timbul penyesalan dalam dirinya. Dan saya mau ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita juga jangan sampai mengalami hal yang demikian. Kita terhambat melayani Tuhan karena ada sesuatu hal yang membelenggu diri kita, sehingga itu yang membuat kita tidak lagi bisa melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak mengenal cerita tentang Maria dan Marta? Siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang kakak beradik ini? Ketika Yesus datang ke kampung mereka, lalu salah seorang di antara mereka, si Marta, menyambut Yesus dengan sukacita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang wajar ketika kita menyambut tamu, gitu ya. Hal yang wajar ketika kita mempersiapkan hidangan yang baik, mengajak orang yang bertamu ke rumah kita untuk makan, menyajikan makanan yang enak, dan tidak jarang kita menghabiskan waktu kita untuk mempersiapkan sajian-sajian yang baik bagi tamu kita yang datang. Apalagi waktu itu yang datang adalah Yesus. Yesus yang cukup dikenal, Yesus yang sangat dikenal, bukan hanya cukup, sangat dikenal oleh karena perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang mengherankan banyak orang, sehingga Yesus sangat dikenal pada waktu itu. Dan tidak salah ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus mau datang ke rumah seseorang, itu merupakan satu kehormatan yang luar biasa. Dan kita melihat di sini, ketika Yesus mau datang ke rumah Marta, ini satu kehormatan yang luar biasa yang dirasakan oleh Marta, sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Marta mempersiapkan dengan hidangan-hidangan yang luar biasa, saya nggak tahu kesibukan apa yang dilakukan si Marta, tapi saya tangkap di sini mungkin dia ingin mempersiapkan makan untuk bisa bersama dengan Yesus, dan banyak hal yang ingin dia lakukan untuk Yesus pada waktu itu. Sementara yang dilakukan oleh saudaranya si Maria pada waktu itu, dia hanya duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, mungkin kita merasa si Maria ini nggak tahu diri. Harusnya Maria membantulah saudaranya. Yesus loh yang datang, bukan orang yang biasa. Yesus yang melakukan mujizat loh yang datang pada waktu itu. Kok Maria ini hanya lenje-lenje, duduk santai, duduk cantik, hanya mendengar perkataan Tuhan? Mungkin kita akan melihat si Marta inilah yang lebih baik. Tapi ibu-ibu tahu, justru yang dilakukan oleh Maria inilah yang kemudian dipuji oleh Yesus, bukan si Marta. Kenapa? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Marta berseru, bilang sama Yesus, dia katakan begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli, ayat yang ke-40, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Saudara, dia mengadu kepada Yesus. Mungkin dia sudah lelah, dia sudah capek dengan segala sesuatu yang dia lakukan, sehingga dia mau Yesus menyuruh saudaranya untuk pergi membantu dia pada waktu itu. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyebut nama Marta 2 kali. Dia katakan begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian yang terbaik yang telah dilakukan oleh Maria? Ketika dia duduk di dekat kaki Tuhan, dia mendengar perkataan Tuhan. Disitulah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Saudara, kalau kita salah meletakkan uang, katakanlah kita ini sembarangan meletakkan uang, dimanapun uang yang akan kita letakkan, ketika ada orang yang melihatnya, uang itu bisa saja hilang. Artinya kita susah payah mencari uang, sementara kita meletakkan uang itu sembarangan. Kalau ada orang lewat, siapapun orang yang melihat uang itu bisa diambil. Uang itu bisa diambil oleh orang lain. Tapi Maria melakukan sesuatu yang beda. Dia mendengar perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang dia dengar itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh orang.
pengetahuan yang dia dapat dari Tuhan, pengajaran yang dilakukan, yang diberikan Tuhan kepada dia lewat perkataannya, itulah yang kemudian tidak akan pernah bisa diambil oleh orang. Saudara tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 4 sama dengan 16, 16 dikali 2 sama dengan 32. Kita bisa tahu itu dari mana? Ketika ada guru yang memberikan pengajaran kepada kita, dan itu gak pernah bisa diambil oleh orang, itu tetap akan kita ingat. Ketika kita setia dalam perkataan Tuhan, ketika kita setia mendengarkan suara Tuhan, ketika kita taat mendengarkan perkataan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang dilakukan oleh Marta menurut saya bukanlah sesuatu yang jelek, tapi bukan waktunya pada waktu itu untuk bersibuk-sibuk dia. Ketika Tuhan datang, itulah kesempatan bagi dia untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita ini adalah orang yang sibuk sekali melayani Tuhan. Mungkin kita ini adalah orang yang sibuk melayani Tuhan. Mungkin kita selalu punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya, dalam pelayanan yang kita lakukan, sudahkah kita mendengarkan perkataan Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena gak jarang ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita giat melayani, kita tetap melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak tinggal di dalam hati kita. Pelayanan yang kita lakukan hanya rutinitas. Kesibukan pelayanan yang kita lakukan hanya sebatas pelayanan aja. Yesus itu gak tinggal di hati kita. Perkataan Tuhan itu tidak hidup di dalam diri kita. Tapi Maria melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika dia mendengar perkataan Yesus, ada sesuatu hal yang boleh dia dapatkan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan dengan mendengarkan apa perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya jelas panggilan pelayanan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh menjadi ibu-ibu yang melayani dengan terus mendengarkan perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga itu yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberkati setiap kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami, di samping kami melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi suara Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu boleh tinggal di dalam hati kami, dan itu jugalah perkataan Tuhan, itu jugalah yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.